Untuk memulai video kali ini, saya ingin berkata kalau sebenarnya tujuan dari channel YouTube ini adalah untuk memberikan alternatif pemikiran, alternatif cara dan solusi bagi masalah keuangan atau masalah kehidupan kamu. Jadi, saya tidak ingin sok tahu tentang masalah keuangan kamu, tentang masalah kehidupan kamu, dan saya tidak ingin terlalu melampaui sampai terlihat seperti menggurui terhadap hal-hal yang saya bahas di dalam channel ini. Saya tahu kamu memiliki sudut pandang kamu sendiri-sendiri tentang apa yang saya bahas, bahkan mungkin tentang semua yang ada dalam channel YouTube ini. Intinya saya hanya ingin memberikan manfaat kepada kamu ya paling minimal dengan memberikan alternatif solusi atau alternatif pemikiran yang bisa kamu gunakan. Entah itu untuk memperkuat pendapat kamu yang berbeda dari apa yang saya sampaikan, ataupun untuk menganalisa apakah pendapat yang saya sampaikan ini memang bertolak belakang dari ilmu yang kamu miliki yang memang sudah sangat jauh dan melampaui pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang membuat video ini. Jadi apapun itu, mari kita tetap berpikir dan bernalar. Dan kamu juga bebas berpendapat di kolom komentar jika kamu tidak setuju atau jika kamu ingin menyampaikan sesuatu. Intinya mari kita berdiskusi. Forum diskusi terbuka lebar di kolom komentar video-video yang ada di channel ini. Jadi tanpa berlama-lama di sini saya akan membahas topik baru yang judulnya itu adalah 7 hal bodoh yang kamu lakukan dengan uang kamu. Jadi saya harap dengan video ini kamu bisa berpikir lebih banyak apakah ketujuh hal bodoh ini benar-benar bodoh atau kamu memiliki pendapat kamu sendiri yang bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Dan kalaupun kamu setuju tentang semua aspek yang saya bahas di sini, apakah ada aspek yang ada dalam diri kamu dan diri teman kamu atau bahkan diri orang-orang yang ada di sekitaran kamu yang harus kamu perbaiki. Ingat, intinya di sini saya tidak ingin mengajarkan kamu secara sepihak. Mari kita berpikir secara mendalam dan mengambil hal-hal positif yang ada dalam video ini. Jadi kita langsung saja ke hal bodoh yang kamu lakukan terhadap uang kamu yang pertama, yaitu menghabiskan lebih dari pendapatan. Saya memiliki sebuah pertanyaan. Apakah kamu merasa bahwa hal ini lumrah di kalangan masyarakat kita, di mana kita cenderung untuk terjebak pada hawa nafsu kita yang membuat kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita, yang pada akhirnya membuat kita membeli barang-barang yang sebenarnya kita belum mampu untuk membeli barang tersebut. Dengan kata lain, kita cenderung untuk terjebak pada hawa nafsu dan menghabiskan uang lebih besar daripada yang kita dapatkan dari gaji dan pekerjaan kita. Jika kita masih melakukan hal ini, jika kita masih terjebak pada hawa nafsu tanpa paham bagaimana untuk mengendalikan diri dan meminimalisir pengeluaran agar tidak lebih besar daripada pendapatan, kita masihlah orang yang tidak paham tentang uang atau yang masih sembrono dan tidak bisa mengontrol diri. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang yang bodoh tentang uang. Dan kebodohan ini sayangnya cenderung untuk membuat siapapun itu yang melakukan hal ini akan menjadi orang yang tetap miskin. Karena kekayaan berarti kamu memiliki lebih banyak uang daripada pengeluaran yang kamu lakukan. Jika kamu menemukan hal ini dalam diri kamu atau dalam diri teman kamu, sebaiknya sudah saatnya untuk mengingatkan mereka bahwa kebiasaan ini bukanlah kebiasaan yang baik untuk finansial kita. Jika kita masih tetap jadi orang yang lebih besar pasak daripada tiang, kita di masa depan akan jatuh miskin. Dan lebih parahnya lagi, kita bukannya akan menghabiskan pendapatan kita dari gaji dan pekerjaan kita, tapi kita juga malah akan berhutang dan meminjam uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita setiap harinya, yang tentu saja akan membuat kita tertekan karena kita berhutang untuk sesuatu yang kita konsumsi. Kemudian hal bodoh yang kamu lakukan dengan uang yang kedua adalah tidak menyiapkan dana darurat. Ya, mau bagaimanapun kita melihatnya, tidak memiliki dana darurat adalah hal yang memang terlihat bodoh.
Ya, tapi saya memang kemarin bodoh juga tentang uang, makanya saya tidak ingin menyalahkan kamu secara sepihak. Dana darurat itu memang sangat penting untuk menjamin kelancaran usaha kita dan kelancaran finansial yang kita miliki. Itu karena kita tidak bisa menebak masa depan. Kita tidak bisa mengerti Tuhan akan membuat kita atau mengarahkan kita ke arah yang mana. Mungkin saja suatu saat kita akan menjadi orang yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba mengalami masalah ekonomi, atau keluarga kita tiba-tiba membutuhkan uang dalam jumlah tertentu. Dan disinilah fungsi dari dana darurat ini. Dana darurat ini karena biasanya mengarah kepada proses pengeluaran uang kita, karena saat ada masalah kita pasti mengeluarkan uang. Otomatis jumlah dana darurat yang ideal itu ditentukan dari pengeluaran yang kamu miliki. Jika kamu mengeluarkan uang biasanya dalam waktu 1 bulan itu sejumlah 2 juta rupiah misalnya, idealnya kamu harus memiliki atau menyiapkan dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran bulanan kamu. Dengan kata lain, jika kamu mengeluarkan uang biasanya 2 juta dalam 1 bulan, dana darurat kamu adalah 12 juta. Ya, tentu saja jumlah ini bisa lebih besar maupun lebih kecil. Tapi ini hanyalah taraf ideal yang bisa saya berikan terhadap penyiapan dana darurat. Kemudian hal bodoh yang biasa dilakukan orang terhadap uang yang ketiga adalah investasi tanpa pengetahuan. Investasi adalah level lanjutan dari pengelolaan keuangan. Karena investasi berarti kamu membuat uang bekerja untuk diri kamu sendiri, sehingga dia akan menambah dirinya seiring berjalannya waktu. Tapi sayangnya, investasi selalu memiliki resiko yang cukup tinggi, tergantung di mana kamu berinvestasi. Maka dari itu sangat penting untuk memiliki pemahaman investasi atau pengetahuan dalam investasi. Intinya, informasi yang bisa saya sampaikan pada kamu saat ini adalah kalau kamu ingin berinvestasi dalam jumlah tertentu, jangan sekali-kali untuk menginvestasikan uang kamu pada satu jenis bidang investasi. Karena itu adalah hal yang sangat berisiko. Paling tidak kamu atau orang yang biasanya sudah ahli dan mahir dalam berinvestasi, mereka biasanya berinvestasi pada lebih dari satu tempat. Ya, normalnya sih 4 tempat investasi. Ini akan memperkecil resiko yang bisa kamu terima karena saat 1 atau 2 dari sumber investasi kamu itu mengalami masalah, kamu bisa membackupnya dari 2 investasi lain yang berkemungkinan untung. Kemudian yang berikutnya adalah mengabaikan perencanaan pensiun. Jujur saja saya kemarin juga adalah orang yang tidak benar-benar fokus dan memikirkan terkait hal pensiun. Ya, karena kita yang masih muda cenderung untuk lalai dan abai terkait persiapan dana pensiun ini. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau kamu sudah memikirkan tentang masalah pensiun, kamu itu adalah orang yang benar-benar sangat peka tentang uang. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang yang benar-benar cerdas tentang uang. Itu karena saya yakin tidak semua dari kita memikirkan tentang dana pensiun. Kebanyakan dari kita memikirkan tentang hutang, tabungan, dan gaji. Memikirkan investasi saja tidak semua orang melakukannya. Apalagi ini yang lebih jauh, yaitu dana pensiun. Tapi memang kita yang bodoh finansial ini harus sudah berbenah diri dan fokus untuk memikirkan dana pensiun. Karena tidak sedikit orang yang ada di lingkungan kita mengalami masalah finansial di masa depan atau saat mereka tua, yang mereka sendiri harus masih bekerja walaupun mereka sudah sangat berumur. Kita bahkan sampai kasihan melihat mereka. Sebenarnya hal ini bisa terjadi dan disebabkan oleh banyak sekali faktor. Dan salah satu faktor adalah karena kurangnya perhatian terhadap dana pensiunan ini. Kemudian hal bodoh yang orang lakukan dengan uang yang kelima adalah belanja impulsif. Jika kamu masih sering sekali berbelanja secara impulsif, mohon maaf saya akan mengatakan kalau kamu masih bodoh tentang uang.
Ya, saya juga seperti itu. Kalau saya masih melakukan hal yang saya sampaikan ini, saya juga masih bodoh tentang uang. Kita seringkali seperti ini. Kita membuka smartphone kita karena kita sudah selesai dalam bekerja atau pekerjaan kita sudah tuntas misalnya. Dan saat kita tidak tahu melakukan apa, kita malah scroll-scroll sosial media dan kita melihat barang-barang yang mewah dan bagus. Kita bahkan membuka aplikasi toko online yang ada di smartphone kita dan kita langsung tertarik untuk membeli sebuah barang yang memanjakan mata kita. Yang padahal barang tersebut tidak kita butuhkan sama sekali. Tapi karena keinginan yang datang secara impulsif, kita malah benar-benar membeli barang tersebut. Dan ini tidak jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Dan ketahuilah, jika kamu masih memiliki kebiasaan seperti ini, kamu akan menjadi orang yang lebih miskin. Kecenderungan kamu untuk menjadi kaya akan sangat sedikit sekali, terutama jika kamu memiliki gaji pas-pasan. Kemudian hal bodoh yang keenam adalah tidak membuat anggaran. Ya, ini harus dilakukan oleh semua orang, siapapun itu yang ingin mendapatkan kesejahteraan finansial. Itu karena anggaran berarti kamu mencatat semua pengeluaran yang kamu miliki. Dan orang yang bodoh tentang finansial biasanya mengabaikan anggaran ini karena dirasa tidak perlu dan karena dirasa dia sudah memiliki pemahaman keuangan yang mendalam. Padahal sepintar apapun kita dan sekaya apapun kita, anggaran pengeluaran ini sangatlah penting untuk mengontrol dan mengendalikan uang yang keluar dari dompet kita. Karena tidak membuat anggaran, kita cenderung untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang hilang kendali. Karena fungsi dari anggaran memang untuk mengendalikan pengeluaran. Dan masalah yang paling besar akan muncul, yaitu kita menjadi sulit untuk mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Misalnya kamu ingin membangun rumah di masa depan, mungkin 5 tahun dari sekarang. Tapi kamu sekarang seringkali berbelanja secara impulsif, yang akan membuat uang yang kamu simpan cepat habis. Ya gimana kamu mau membangun rumah nantinya kan? Kemudian yang terakhir atau hal bodoh yang kamu lakukan dengan uang kamu yang terakhir adalah mengabaikan asuransi kesehatan, jiwa, dan properti. Mungkin untuk hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang cukup tinggi, pemahaman ekonomi yang cukup tinggi sebenarnya. Tapi tetap asuransi memang bisa sangat membantu kita. Apalagi saat kita nanti mendapatkan masalah-masalah kesehatan atau jiwa. Orang yang tidak membayar asuransi tentu saja akan mengeluarkan uang lebih besar jika masalah kesehatan dan jiwa ini terjadi di masa depan. Dan inilah pentingnya asuransi. Asuransi akan meminimalisir resiko bagi terpaparnya masalah finansial yang besar kepada diri kita jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa depan. Intinya ya, saya tahu tidak semua orang paham dan sadar tentang asuransi ini, apalagi bagi mereka yang berekonomi di kelas menengah ke bawah. Tapi mau bagaimanapun ya kita pelan-pelan saja, kita fokuskan pada apa yang benar-benar penting dan kita prioritaskan di masa sekarang ini. Misalnya, kamu masih memiliki banyak hutang, kamu harus prioritaskan hutang. Kemudian kalau kamu tidak terjerat hutang dan kamu memiliki tujuan finansial, mungkin saatnya kamu fokus untuk memprioritaskan menabung, berinvestasi, dan menambah sumber penghasilan. Mungkin itu dulu ya untuk video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan kita semua, termasuk saya. Karena saya juga dalam proses membuat video selalu belajar hal baru. Oke, sekian dulu. Semoga kamu cepat kaya dan semoga kamu menjadi orang yang lebih sukses di masa depan. Sekian, wassalam.